الحمد لله رب العالمين. Bika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat hidayah serta taufik darinya, sehingga Allah masih berkenan membimbing langkah kita, kehidupan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sendi-sendi agamanya yang pokok, di mana Islam terbangun di atas 5 pondasi, dan kita semua sudah mengetahuinya, atau yang lebih simpel atau kita kenal dengan rukun Islam. Maka ketika kita menyadari bahwasannya Islam dibangun di atas 5 pondasi utama, berarti kita harus selalu memeriksa, mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita, apakah sudah sejauh ini kita menjaga pondasi-pondasi agama kita sendiri, ataukah bahkan kita tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan, atau bahkan dengan sengaja ingin merobohkannya, kan, waliyadzubillah. Maka telah banyak kita menyaksikan di sekitar kita mungkin sesuatu yang sudah sangat darurat sekali untuk bisa atau diketahui oleh khalayak umum, ya, dari pondasi atau pokok-pokok dari agama Islam. Dan kitab yang kita bahas, yaitu kitab Al-Kabair, ini adalah hal-hal yang seharusnya kita pelajari dan kita ketahui. Ini harus menjadi fokus utama kita untuk tidak sembarangan menyepelekannya. Di kitab Al-Kabair ini kita akan mendapati 70 dosa besar dengan diurutan yang merupakan hasil ijtihad dari Imam Az-Zahabi. Dan kita sekarang berada di pembahasan kelima, dosa besar yang kelima, yaitu tentang man'uz zakah, orang yang tidak membayar zakat, enggan membayar zakat. Dan pembahasan ini akan kita bawa menjadi 3 pembahasan insyaallah ta'ala biidznillah. Dan kita sedikit mengingatkan tentang hak Allah, hak Allah atas hambanya. Jadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah menunaikan hak Allah. Sebagaimana ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita sangat menginginkan hak kita itu dipenuhi dengan utuh. Entah dalam profesi, pekerjaan dan sebagainya, kita menginginkan apa yang kita kerjakan itu mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan posisi kita sebagai seorang hamba, yang harus kita perhatikan adalah kita memenuhi semua hak Allah. Ma haqqullahi 'alal ibad. Apa sih hak Allah terhadap atas hamba-hambanya? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Alias ibadah. Kita hanya mengibadahi, menyembah kepada Allah saja, dan tidak menyekutukannya. Tidak menjadikan Allah ini sekutu, tidak menduakan Allah. Pembahasan ini sudah kita bahas. Ibadah ini kaitannya luas, dan yang paling pokok adalah 5 hal utama atau fikih ibadah. Fikih ibadah: sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Sebagian ulama juga memasukkan jihad termasuk dalam ibadah, ya, fikih ibadah. Baik. Jadi 5 hal ini atau fikih yang kaitan dengan ibadah ini adalah harus kita perhatikan, terutama ilmunya. Ini adalah hal-hal yang harus atau wajib bagi setiap muslim mengetahui ilmunya. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, dan ilmu tentang haji. Ini harus
kita kuasai. Bagaimana kita menyembah Allah kalau kita nggak punya ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, konsekuensi apa yang terjadi di balik itu semua jika kita tidak sholat, jika kita tidak menunaikan zakat, jika kita tidak puasa, tidak haji, seperti itu. Kita sudah bahas tentang masalah sholat dan kita dilarang untuk menunda. Menunda aja sudah menimbulkan petaka, apalagi tidak sholat, gitu ya. Pembahasan tentang zakat ini juga ada perinciannya. Apakah dia betul-betul tidak membayar zakat karena kebodohannya, ataukah dia tidak membayar zakat karena dia merasa ini nggak sesuai, ini ajaran ini sangat menyulitkan. Dia tahu wajibnya zakat tapi dia malah tidak bayar zakat. Ini konsekuensinya beda antara orang yang tidak membayar zakat karena dia tidak tahu, karena mungkin dia baru masuk Islam, atau dia tinggal di pedalaman sehingga ilmunya belum sampai kepada dia. Maka hukumnya adalah dia dikasih tahu, dikasih pengertian, dikasih penjelasan. Anda muslim, kenapa Anda tidak bayar zakat? Saya nggak tahu kewajiban zakat, atau zakat itu wajib, saya nggak tahu. Kasih tahu. Tapi kalau dia memang setelah ditelusuri, didiagnosa dulu ya, mendiagnosa, dokter kan biasanya ngasih wawancara dulu, akhirnya bisa memberikan resep yang pas, gitu ya. Seperti kita juga sebagai seorang muslim, kalau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu jangan langsung oh ini jawabannya, enggak, diajak ngobrol dulu. Apa yang menyebabkan Anda tidak bayar zakat? Misalnya dalam masalah kasus tidak bayar zakat, saya menilai, atau dia dengan gaya pemikirannya atau dia beretorika bahwasannya zakat di zaman sekarang ini tidak sesuai dan bla bla bla, intinya dia menentang zakat. Bahaya ini bahaya. Apalagi kalau dia tinggal di lingkungan kaum muslimin dan di sekitar dia ada ulama yang bisa memberikan dia nasihat dan sebagainya, tetapi dia tetap tidak bayar zakat. Ini bahaya, bisa sampai kepada tahap kufur, bisa jadi kafir, dia bahaya karena dia dengan sengaja ingin meruntuhkan pondasi Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Kita sudah tahu Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Ya, suka atau tidak suka Anda seorang muslim, Anda harus perhatikan. Bangunan Islam itu ada 5 yang membuat dia menjadi tegak sebagai seorang muslim. Kita perhatikan. Pertama, jelas syahadat. Tanpa syahadat meskipun Anda sholat puasa nggak ada nilainya. Ya, pendaftaran dulu bahasanya gitu kan. Anda ikut ujian di kampus ABC ternama, tapi kalau Anda belum terdaftar sebagai mahasiswa, apakah Anda akan mendapatkan ijazah? Kan enggak. Tetap aja Anda, banyak di luar sana orang yang sependapat gitu ya dengan konsep Islam, tapi nggak bersyahadat. Banyak nggak bersyahadat tapi setuju gitu dengan konsep sholat, dengan konsep zakat. Sama aja mas, nggak ada gunanya Anda berpihak kepada konsep Islam tapi Anda tidak syahadat. Maka syahadat ini adalah gerbang pertamanya. Ketika kita sudah bersyahadat kepada Allah, maka kita diminta oleh Allah, udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu jangan setengah-setengah. Kita sudah sampaikan di awal, hak Allah harus ditunaikan. Bentuknya apa? Ibadah. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya para hamba manusia, ciptaanku semua ini menyembahku aja, jangan yang lainnya. Beribadah kepadaku dalam bentuk peribadatan yang sudah kalian ketahui. Sekarang sangat mudah kita untuk belajar, tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri dengan keinginan kita kuat apa enggak nih kita mau masuk Islam atau menjadi seorang muslim yang kafah gitu. Ini tantangannya berat. Paling tidak sarannya adalah kita hidup berjamaah. Hidup berjamaah. Bahayanya ketika kita tidak hidup berjamaah itu ibarat domba yang dia tidak bersama dengan gerombolannya, itu akan sangat mudah diintai oleh
serigala. Itu betul-betul hadis ya. Dia sangat ditakutkan bisa dimakan oleh serigala, dan serigala itu adalah syaitan, musuh iblis. Ini adalah sangat mengintai kita, sangat menginginkan kita itu terpeleset ya, masuk ke dalam perangkapnya. Mudah-mudahan di sini ada kajiannya tentang talbis iblis ya, jadi kita bisa sinkron gitu ya. Kalau memang belum ya suatu saat nanti sekalian dikaji dengan kitab talbis iblis dengan kitab Al-Kabair. Kita belajar kitab Al-Kabair ini biar kita semakin kuat. Kita sebagai seorang muslim kita tahu ini adalah hal-hal yang sangat disepakati oleh ulama. Al-Quran Sunnah sudah menyebutkan ini adalah pokok dari Islam yang harus kita perhatikan. Sejatinya ketika Allah melarang kita, itu adalah satu perintah, ya kan? Satu perintah. Ketika Allah memerintahkan kita, itu juga satu larangan. Karena dalam usul fikih yang namanya wajib, mandub, haram, makruh itu dalam satu payung yang namanya tolab, permintaan dari Allah. Wajib itu berarti Allah meminta kita untuk mengerjakan. Sedangkan mandub, Allah meminta kita untuk mengerjakan, tapi konsepnya di bawah wajib, alias konsekuensinya kalau nggak dilaksanakan tidak ada konsekuensi apa-apa. Kalau mengerjakan dapat pahala. Ketika Allah berbicara tentang hal-hal yang Allah haramkan, itu Allah meminta kita, minta dalam artian minta untuk tidak dilakukan, tolabu tarkin bahasanya, minta untuk ditinggalkan. Konsekuensinya apa? Ketika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Dan pahalanya itu semakin bertambah ketika memang itu sudah sangat dekat. Hal-hal yang haram itu sangat dekat dengan kita dan kita sangat mudah untuk melakukannya, tetapi kita memilih untuk tidak melakukan. Ditawarin rokok, "Mas, rokok." "Maaf, saya nggak ngerokok." Kalau kita biasa kan kita memang nggak ngerokok, tapi lebih lagi pahalanya ketika betul-betul itu di sebelah kita gitu. Antara halal dan haram, surga neraka itu tipis sebenarnya. Kadang-kadang niat kita belok gitu kan. Kita mau ke kajian, udah pikiran kita udah fokus pengen ke masjid. Di tengah jalan kita ketemu orang ngobrol, akhirnya diajak kopdar ya, repot ya kan. Mampir dulu ke warnet misalnya, anak muda misalnya. Bisa aja kan. Banyak hal-hal yang mempengaruhi kita gitu. Makanya ibadah kepada Allah ini adalah tujuannya agar kita bisa memenuhi hak Allah secara sempurna. Man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Allah jamin surga bagi orang yang ridho bahwasannya Allah adalah Tuhannya, Islam agamanya, Muhammad nabinya, jelas jaminan surga. Kenapa? Ini kan 3 pertanyaan malaikat nanti di kuburan, ya gak? Ini puncak kesuksesan kita sebagai seorang muslim adalah ketika kita bisa melalui pertanyaan malaikat yang 3. Makanya di situ hadisnya jelas banget. Man qala raditu billahi robba, barang siapa yang mengatakan aku ridho Allah menjadi Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, wabil islami dina. Ini anak-anak TK udah diajarin ketika mau doa belajar ya kan. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya. Mungkin kita lupa. Makanya kita sesekali kita bersinggungan dengan anak-anak TK gitu. Atau anak kita sendiri, "Leh, kamu di sekolah diajarin apa?" "Saya diajarin doa ini." Kan mereka kan hanya tahu ini doa belajar, ya kan? Yang penting ini doa belajar, ternyata kandungannya luar biasa gitu. Ini adalah sebuah hadis yang mencerminkan bahwasanya orang yang ridho Allah Tuhannya, Islam agamanya, Nabi Muhammad adalah nabinya, wajabat lahul jannah kata Rasul. Wajib dia masuk surga. Wajib dia masuk surga, entah nantinya sebelum dia masuk surga mungkin dia melalui banyak rintangan dulu. Seperti orang yang enggak bayar zakat ini. Oke, dia puasa, dia sholat, tapi dia nggak bayar zakat, dia diazab dulu. Ya, di kuburan bisa jadi azabnya didahulukan, seperti yang akan kita bahas nanti di satu hikayah yang disebutkan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi menyebutkan satu hikayat, cerita tentang ada seorang, ya nanti lengkapnya akan kita baca. Itu lagi berkunjung
ke satu ulama namanya, ana lupa, nanti kita akan bahas. Kemudian diajak, ayo, ketika sudah kumpul gini ya kita analogikan seperti kita sekarang kumpul, kemudian diajak untuk bertakziah kepada tetangganya yang lagi ada musibah. Ketika dia lagi bertakziah, nangis terus ini orang, laki-laki ya, sudah dihibur ya, diobrol ya, bahwasannya kematian pasti dan sebagainya. Dia itu sedih bukan karena kehilangan saudaranya, tetapi sedih karena ini kita membawakan kisah di Imam Zahabi ya. Jangan kemudian kita, wah ini kayak cerita-cerita yang di majalah Tempo dulu itu, yang cerita-cerita kayaknya ini nggak masuk akal. Nggak usah kayak gitu. Yang penting kita ambil hikmahnya aja. Karena di sini ada hikayatnya di Imam Zahabi, meskipun wallah alam apakah ini hikayatnya benar atau tidak, kita ambil positifnya aja. Kenapa Anda terus nangis? Saya menangis ini bukan karena saya kehilangan saudara saya, tapi tadi ya, ketika kita sudah menguburkan jasadnya, saya masih sendirian di kuburan, orang-orang sudah pada pergi, kok tiba-tiba saya mendengarkan suara dari kuburannya. Intinya itu, aku akan menghadapi azab sebentar lagi. Dudukan aku sendirian, aku akan menghadapi azab. Nggak tega dia, kok ada suara jelas banget. Akhirnya dibuka, digali kuburannya, ternyata udah ada api di dalam kuburan saudaranya tadi. Entah itu adik atau kakaknya, yang penting di situ bahasanya saudaranya. Ada api di kuburannya, dan lehernya itu terjerat api, ya, terjerat api. Akhirnya dia berusaha untuk, kasihan ini saudaranya dia nih, dia pengen menghalau itu yang api yang ada di lehernya dia, tapi terbakar ya, beberapa jarinya terbakar. Akhirnya nggak jadi, dikubur lagi. Itu yang menyebabkan dia menangis. Kenapa? Karena saya sudah bisa membayangkan apa yang akan menimpa saudara aku ini sepanjang pagi, siang, sore ya, sampai hari kiamat nanti. Lama banget ini kan, alias azab yang didahulukan. Oke, kata ulamanya tadi, ini adalah bentuk azab yang didahulukan. Kemudian mereka mendatangi sahabat Abu Dzar. Ini kayaknya zaman tabi'in ya, karena masih bertemu dengan sahabat Nabi. Kata Abu Dzar, ini adalah bentuk azab yang didahulukan di alam kubur. Mudah-mudahan di akhirat tidak ada. Maksudnya sudah didahulukan azabnya. Sebagian sahabat tadi atau tabiin tadi berkata, kita mendapati orang Yahudi, Nasoro juga meninggal, tapi kok nggak kayak gini, nggak ada siksaan di alam kubur gini, gitu ya. Kalau mereka udah jelas tempatnya di neraka nanti, jelas orang Yahudi, Nasoro, orang tidak beriman, gimana mau zakat bayar, mau puasa, mau nggak, mereka tidak akan peduli dengan itu. Makanya kezoliman, kerusakan yang paling besar adalah ketika manusia di sekitar kita itu nggak menyembah Allah. Itu adalah tantangan terbesar buat kita, agar kita menyadarkan saudara-saudara kita, tetangga kita, bahwasannya ayolah, malapetaka itu akan menimpa kita ketika kita ini tidak istighfar, tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak zakat. Ini semuanya adalah untuk kebaikan kita sebenarnya. Ketika Allah memerintahkan sholat, zakat, puasa, haji dan semuanya, birrul walidain ya, tidak saling bunuh-bunuhan, tidak berzina, tidak sebagainya, tidak dan tidak yang lainnya. Itu sebenarnya agar kita hidup di dunia ini hidup dalam keadaan yang harmonis, aman, sejahtera, sentosa. Jadi intinya ini, oh ya kan tadi ditanyain, amalan apa sih yang dikerjakan saudaramu ya? Dia puasa, dia sholat, tetapi dia nggak bayar zakat, kata saudaranya tadi ya, yang menangis tadi. Wah udah, ini alamatnya. Dan memang di Al-Quran ayatnya sudah jelas, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fayuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari ya, dipanaskan. Jadi harta yang dikumpulkan orang, ketika ada manusia yang mengumpulkan harta dan tidak membayarkan atau tidak mengeluarkan haknya, ini kan hak Allah. Anda mendapatkan harta ini dari siapa? Dari hasil usaha saya lah. Oh, begitu ya. Anda hidup aja itu sudah merupakan nikmat, dan yang mengatur kehidupan Anda bukan Anda. Apakah Anda bisa mengatur kehidupan jantung Anda agar tetap sehat terus? Kan nggak bisa. Kita hidup ini adalah satu kenikmatan yang harus disyukuri. Setiap
rupiah yang kita terima, rezeki apapun yang kita terima, itu semua peran dari Allah. Jelas kita hanya bisa mengupayakan alias berusaha, bekerja. Maka Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Allah memerintahkan, wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah. Kata-kata anfiku ya, ini lebih penekanan, pressingnya itu lebih daripada sodakoh. Khudz min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di dalam ayat lain Allah ketika memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, bahasanya adalah lembut. Khudz min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini kan tujuan daripada zakat. Allah perintahkan, ambillah dari harta mereka orang kaya sodakoh, sedekahnya, sebagai bentuk kejujuran keimanannya. Makanya namanya sodakoh, sidq, jujur. Kalau Anda sebagai orang beriman yang jujur, betul-betul beriman kepada Allah, mestinya Anda ya tidak lebih mencintai harta Anda. Pasti Anda akan mencintai apa yang ada di balik perilaku kita, perilaku Anda mengeluarkan zakat. Itu yang lebih dia cintai. Mendapatkan apa? Toh zakat yang kita keluarkan itu adalah bentuknya atau faidahnya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa dan membersihkan badan ya. Badan kita menjadi bersih, harta semuanya, kehidupan kita menjadi berkah, karena itu bukan serta-merta milik Anda, harta yang Anda miliki. Makanya bahasanya sodakoh, lembut Allah di sini. Karena sodakoh ini bentuknya kan ada dua, sodakoh yang wajib dan sodakoh yang tidak wajib. Kalau sodakoh yang tidak wajib terserah Anda mau sedekah, bahasa kita ya. Bahasa kita sedekah infak sama aja, sebenarnya ada perbedaan ya, sebenarnya ada perbedaan. Kalau sedekah itu ya tidak ada kaitan waktunya. Tapi kalau sudah Allah bilang anfiku, berarti ini bentuknya pressingnya lebih, segera tunaikan nafkah itu. Anfiku. Kalau bahasa sedekah itu sebenarnya zakat itu kan mau laki perempuan semua harus mengeluarkan, makanya bahasanya sodakoh. Orang wanita kaya banyak gitu ya, banyak orang wanita yang kaya. Tapi kalau sudah anfiku, berarti ini sejatinya laki-laki ini yang paling punya peran ya dalam mengeluarkan zakat. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Pressingnya lebih kalau kata-kata anfiku, nafkah. Berarti dia ini langsung menuju kepada zakat dia, ya, bukan kepada yang bentuknya sunnah lagi, tetapi sudah wajib, faridoh. Karena zakat ini adalah faridoh, kewajiban. Baik. Kita bahas dari sisi al-kabairnya dulu aja, karena waktunya sudah 6:30, takutnya nanti kemana-mana gitu ya. Kita langsung bahas dari sisi sini. Nanti kemudian kita sedikit membahas tentang pembahasan di fikihnya tentang masalah zakat yang mukaddimahnya, agar kita senantiasa termotivasi untuk memperhatikan hak Allah yang berupa zakat. Di banyak ayat Allah menyandingkan aqimus shalah atuz zakah, aqimus shalah atuz zakah ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini bentuk konsep yang sangat sempurna. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, sejatinya kita menyambung koneksi dengan Allah ya kan? Agar jangan terputus koneksi kita dengan Allah. Bentuknya apa? Sholat. Dan sholat itu nggak cukup kalau kita cuman ahli ibadah tanpa memperhatikan orang lain. Makanya atuz zakah, vertikal horizontal kena semua ya. Bentuk horizontalnya adalah kita memperhatikan sesama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita sudah bawakan dari sedikit mukaddimah di salat maghrib kita. Pertama, rakaat pertama tadi kami mengingatkan tentang alhaakumut takatsur. Berlebih-lebihan ya. Itu telah melalaikan kalian dalam bentuk apapun. Ketika kita sudah mengejar yang namanya dunia dan kita sudah merasa ketika kita sudah punya A, kita pengen B, kita pengen C, akhirnya nggak ada habisnya. Alhaakumut takatsur, bentuknya apapun, anak,
Kemudian berlebihan dari sisi apa? Istri. Jangan dikira ketika kita sudah pengennya mengamalkan syariah, kita akhirnya beristri lagi, tapi kita tidak menyelami. Kenapa Anda nikah lagi misalnya? Kenapa Anda punya anak lagi? Di luar sana kan orang berbangga-bangga banyak anak kan dalam kaitan apa ya? Berbangga biasa gitu kan. Bukan dalam arti yang sesungguhnya. Tanggung jawab kepada anak itu juga berat. Orang tua durhaka kepada anak, iya. Jangan dikira yang durhaka cuma anak kepada orang tua. Orang tua durhaka juga kepada anak ketika dia tidak memberikan haknya untuk dibimbing kepada wasiat takwa kepada Allah, agar dia bisa sholat tepat waktu, agar dia bisa mengetahui ilmu-ilmu yang darurat yang harus diketahui kita sebagai seorang muslim. Baik. Kita masuk pada pembahasan Al-Kabirah Al-Khamisah, yaitu pembahasan tentang man'uz zakah. Tidak mengeluarkan zakat. Dia menghalangi, ya, enggan bayar zakat. Ini malah petaka. Maka pembahasan kita adalah petaka bagi orang yang enggan bayar zakat. Ini penting, harus kita sadarkan diri kita dan juga kepada masyarakat di sekitar kita. Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum, bal huwa syarrul lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Permulaannya, muqaddimahnya Imam Zahabi membawakan ayat ini. Dan ini ayat diulang-ulang terus oleh Imam Zahabi di dalam pembahasan ini agar meresap. Janganlah orang-orang yang kikir itu, orang-orang kaya yang kikir menyangka bahwasannya apa yang mereka peroleh dari karunia yang Allah berikan kepada mereka itu baik buat mereka, alias kikir tadi. Mereka menyangka ini nggak usah dikeluarkan, ini ya hasil usaha saya, ya saya mendapatkannya susah payah, kok dikeluarkan, dizakati. Bal huwa syarrul lahum, tetapi sebaliknya itu adalah sebuah malapetaka buat mereka. Ya, buat mereka itu adalah malapetaka. Kata Allah, Allah yang bilang. Kalau Allah yang bilang, nggak mungkin menyelisihi kata-katanya sendiri. Jadi bayar zakat ini adalah satu kelegaan, ya, rasa lega ketika kita bisa membantu orang lain yang lagi kesusahan. Itu sejatinya hati kita itu menjadi apa ya? Itu adalah satu bentuk obat self healing bahasanya, kan? Mengobati diri sendiri dengan apa? Dengan sedekah. Kalau dalam ilmu kedokteran ada ya, sebab stroke atau apa itu bukan karena apa, tapi karena dia nggak mau sedekah. Ternyata dengan sedekah itu sejatinya hati kita itu menjadi lebih plong, menyenangkan orang lain, memperhatikan saudara-saudara kita. Sedekah, bahasa sedekah yang paling ringan. Kalau zakat itu kan sudah ada aturannya, ya kan? Hakun wajibun fi malin khas, ya kan? Hak wajib masalahnya zakat itu pada kadar tertentu dari harta, ya kan? Li ta'ifah maksusoh, orang-orang tertentu aja yang bayar zakat, dan ditujukan kepada orang-orang tertentu juga. Tapi kalau sedekah kan luas, makanya bahasanya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apapun bentuknya, mau sedekah mau zakat yang wajib, itu fungsinya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa raga, ya, dan mensucikan hati, ya. Tazkiyatun nufs, ya. Tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Kalau kita ingin mengobati penyakit yang ada dari kita, lihat hati kita. Segala sumber penyakit itu ada di hati kita. In soluhat soluhal jasadu kullu, kan? Kalau hati kita tuh bersih dari segala jenis penyakit apapun. Kalau kita sering senyum itu kan awet muda, ya kan? Ana pernah menjumpai satu ketika ana lagi berziarah gitu ya ke salah satu panti asuhan milik Muhammadiyah di kota Wonogiri. Itu pengasuhnya wanita, ibu-ibu. Umurnya nggak, ana nebak umurnya sekitar 60-an, salah ternyata. Umur saya udah 70-an lebih, hampir 80. Tapi face-nya itu ya masih umuran 50-an. Senyum terus ibu itu ya, murah senyum, dan anak-anak yatim piatu yang diasuh sama dia. Masya Allah. Jadi
nggak ada dia kelihatan kayak punya penyakit apa itu namanya asam urat lah atau apa. Gerakannya masih lincah. Ini masya Allah gitu loh, luar biasa. Jadi seharusnya digali ya, self healing ya. Itu adalah dimulai dari hati kita, memperbaiki hati kita. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada amarah, tidak ada bakhil. Ini sudah dijelaskan oleh Allah sendiri yang bilang, janganlah mereka itu orang-orang yang bakhil menyangka bahwasannya apa yang mereka lakukan itu dari menghalangi harta mereka untuk disalurkan haknya itu baik. Ternyata bukan, bal huwa syarrul lahum, tetapi itu adalah malapetaka bagi dia. Kenapa? Ini apa bentuk malapetakanya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ya, itu akan dikalungkan itu harta yang tidak dikeluarkan tadi, dikalungkan. Wallah alam mungkin bentuknya tadi ya, jadi api yang ada di lehernya tadi itu satu hikayat memang ya, satu hikayat dan tidak dijelaskan riwayat. Yang penting kita nanti akan membaca hikayat itu. Kemudian firman Allah yang tadi surat Ali Imran ayat 180. Kemudian firman Allah, wa wailul lil musyrikin, kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik, neraka wail bagi orang-orang musyrik yang tidak menyembah Allah atau menyembah Allah di sisi lain dia menyembah yang lainnya. Jadi syirik kan ada dua, ibadatu ilahin min dunillah au ma'allah, menyembah kepada selain Allah atau dia nyembah Allah tapi dia juga nyembah yang lainnya. Ada dua ya, harus kita perhatikan. Kita selalu mengingatkan agar benar-benar tertanam di dalam hati kita, pikiran kita. Jangan sampai dia muslim tapi yang dilakukan adalah kesyirikan dan dikiranya nggak apa-apa, kan bahaya juga ya. Di sini dijelaskan wa wailun lil musyrikin. Apa bentuknya orang musyrik yang bagaimana? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka mungkin adalah orang muslim tapi nggak mengeluarkan zakat, nggak bayar zakat, dan dia di akhirat adalah menjadi orang kafir. Sama aja mas, Anda sholat ya, Anda puasa, Anda tapi nggak bayar zakat, sama aja. Makanya harus dilihat dulu kenapa nih masalahnya dia nggak bayar zakat. Makanya itu lagi kita bahas tadi, apakah karena Anda itu enggan bayar zakat karena memang bakhil, ataukah karena menentang syariat itu, ditentang sama dia ya, mentang-mentang pendidikan tinggi ya, dia bikin disertasi yang intinya menentang syariat gitu ya. Contoh misalnya menentang syariat zakat gitu. Wah, ini yang ditentang siapa ini? Anda S3, Samsung aja udah S10 ya, mau apa ente ya kan? Ini S3 gitu ya. Misal profesor mau menentang Allah, siapa Anda gitu? Anda ini makhluk lemah. Khalik itu yang lebih tahu tentang Anda. Ya, sekarang pun Anda kalau dikutuk pun bisa jadi ya. Jangan macam-macam gitu. Jangan sampai kita menentang syariat Allah lah gitu. Segala bentuk penentangan dalam konsep peribadatan kepada Allah dan hal-hal yang sudah disepakati oleh ulama adalah kekafiran. Bahaya ya. Ujung-ujungnya adalah sebuah bentuk kekafiran. Makanya bahaya. Kayak di sini, makanya nanti ada perincian. Kalau orang yang enggan bayar zakat, meskipun dia meyakini, aku yakin zakat itu wajib, tapi aku nggak mau bayar zakat. Kenapa? Bakhil. Ya, aku udah susah payah nih bayar, mengumpulkan uang. Ya. Pajak aja nggak ana bayar, apalagi zakat gitu. Ya, orang di luar sana tuh, pajak nggak dibayar. Ya. Yang berkecimpung di dunia perindustrian mungkin paham sedikit ya. Apakah mereka rela gitu ya, bayar pajak gitu? Pajak kan kesannya kan paksaan ya kan, ya enggak? Adakah di antara diri kita yang bayar pajak itu secara sukarela? Ada unsur keterpaksaan kan? Karena apa? Karena nggak ada embel-embel fadilahnya ya kan. Tapi kalau zakat, Allah pasti ketika memerintahkan satu perintah itu ada iming-imingnya, keutamaannya, hikmahnya, fadilahnya, ya kan? Agar kita itu senantiasa teringat, agar kita itu sukarela ketika menjalankan sholat, mengeluarkan zakat, puasa, haji, hati kita plong. Karena kita selalu mengingat, dan ini adalah bentuk ibadah yang sejati. Ketika kita melakukan ibadah karena kita tahu dasar perintahnya gitu ya.
SP-nya, surat perintahnya. Kan kadang kita gitu kan, kalau sudah merasa berilmu, SP-nya mana? Surat perintahnya, woi, firman Allah ya kan. Sudah jelas ketika kita sholat kita terngiang-ngiang perintah Allah, aqimus sholat. Oh, kita berarti mendirikan sholat betul-betul. Inti dari sholat adalah khusyuk. Itu yang harus kita cari. Intinya inti ya kan. Dalam setiap amal ya kan. Khusyuk. Bukan hanya sekedar gerakan yang tanpa makna. Kita lanjut karena waktunya berjalan terus nih. Jadi orang-orang musyrik ini akan mendapatkan kecelakaan, malapetaka ketika mereka tidak membayar zakat. Dan mereka di akhirat adalah sebagai orang yang kafir. Iya, kafir. Kemudian ayat berikut ini surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. At-Taubah ayat 34 dan 35. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak diinfakkan itu emas dan peraknya di jalan Allah ya, fi sabilillah, fabashshirhum, kasih kabar buat mereka. Apa kabarnya? Azab alim, azab yang betul-betul menyiksa. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama, ketika nanti akan datang masa peradilan, peradilan yang tidak mungkin menimbulkan ketidakadilan, keadilan yang sangat adil. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam, harta yang mereka kumpulkan tadi itu dipanaskan. Dalam satu riwayat itu bentuk dari dinar dan dirhamnya itu dilempengkan gitu, dilempengkan. Jadi lempengan-lempengan disusun, jadi lempengan banyak besar itu sebanyak harta yang mereka kumpulkan, kemudian dipanasin itu jadi lempengan tadi, dipanasin dari neraka jahanam. Untuk apa? Untuk orang itu, pelaku tadi yang nggak mengeluarkan zakatnya, ditaruh di atasnya. Ini kayak ibaratnya sudah jadi lempengan, ditaruh di sini, telentangin, setrika, disetrika apanya? Dahi, lambungnya dua itu, dan punggungnya diolak-walik lah ya, biar meresap gitu kan. Ya kan? Kalau kita bakar sate kan olak-walik ya kan, nggak mungkin cuma satu sisi doang kan, olak-walik ya, mantap gitu kan, meresap rasanya sampai ke dalam-dalam gitu. Itu keadilan. Kenapa dahi, lambung sama punggung? Karena seorang kaya atau kita yang memiliki kelebihan harta, misal ketika didatangi orang miskin, orang yang membutuhkan, itu hal yang pertama itu adalah yang terjadi, dahinya itu mukanya masem gitu, kelihatan ya, muka masem tuh kelihatan, jadi lebar gitu dahinya. Intinya kan ini bahasa apa sih istilahnya, bahasa tubuh ya atau apa gitu ya. Ya itu kalau dalam ilmu-ilmu ada itu bahasa-bahasa itu. Makanya yang di setrika itu adalah dahinya dan lambungnya. Kenapa lambung? Ketika dia enggan untuk ngasih harta, dia akan berpaling. Lambung udah berpaling membelakangi dia, dipanggil ya masih mengais dari dia harapan, yang terjadi kan punggungnya di belakang, dibelakangin. Enak gak sih kita kalau dibelakangin kayak gitu, dicuekin gitu ya kan, berpaling gitu. Makanya yang menjadi pusat penyiksaannya adalah dahi, jibahuhum, jabhah, kemudian wajunubuhum, lambungnya atau janbaihi dalam riwayat yang lain, wazuhuruhum, dan punggungnya. Itu udah bentuk penyiksaan yang pas bagi orang yang gayanya tadi ketika didatangi orang miskin. Makanya kan nanti ada, kita akan dibahas ayat tentang masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, ya kan, ambatat sab'a sanabila. Pokoknya kalau datang itu jangan, kalau nggak mau ngasih ya dengan baik gitu ya, dengan itikat baik. Ya, memang karena kita memang lagi tidak punya gitu ya. Udahlah, orang-orang yang minta itu mereka sudah melepaskan harga diri mereka, kasih aja, nggak usah pakai ini kan masih muda, masih bisa kerja, nggak usah kayak gitu. Kalau ngasih, kalau nggak, udah selesai kan urusan gitu, ya nggak? Ini ngamen dan sebagainya, udah antum ngasih silahkan ngasih, nggak udah selesai gitu aja. Intinya nggak perlu harus menggerutu. Ini pengamen, kalau bisa antum kasih solusi fadhol, kalau nggak bisa kasih solusi diem aja nih.
Itu sebenarnya jalan terbaik sih kalau menurut ana ya. Wallahu alam. Tapi kalau dari sisi kita dipantang untuk mengemis gitu loh. Tapi kalau memang ada pengemis yang datang kepada kita, ya kita kasih. Mereka itu sudah menanggalkan harga dirinya, karena nanti di akhirat toh mereka kan nggak punya wajah gitu kan. Sudahlah. Makanya nanti orang-orang yang mendapatkan zakat itu salah satunya ada orang-orang fakir tapi pantang ngemis gitu loh. Ini orang fakir yang luar biasa nih kayak gitu nih. Dia fakir tapi pantang ngemis. Insya Allah dia yang paling layak seharusnya. Makanya kalau kita itu mau ngasih sesuatu, sedekah atau bentuk apapun, jangan nunggu dulu, nunggu ada yang datang. Kalau bisa kita yang mulai, kita yang perhatian dengan tetangga kita. Ini tetangga kita ini sebenarnya fakir dia, cuman dia malu untuk minta gitu aja. Jangan dikira dia punya motor, dia punya mobil. Siapa tahu ya, memang itu adalah titipan. Siapa tahu dia masih anggot-anggotan ya, ngot-ngotan ya, susah payah dia untuk melunasin, nyicil gitu. Atau siapa tahu ini adalah bukan milik dia, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita itu memandang orang itu dengan pandangan yang cinta kasih, mahabbah gitu ya. Takaful, solidaritas sosial. Nggak perlu harus nunggu dulu, nunggu ada yang datang baru ngasih. Jangan, kita mulai memperhatikan sekitar kita. Azan dulu atau gimana? Bismillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufhat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqa biha jibahuhum atau jabinuhu wa jambayhi wa dhahrihi kullama baridat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 yawm 50,000 sanatin hatta yaqdi Allah bainan nas fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Baik. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi min haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufiyat lahu safaih. Tidaklah orang-orang pemilik harta, kalau orang asetnya 2M, utangnya 5M, itu bukan orang kaya ya. Maaf aja ya Mas ya. Anda belum disebut orang kaya karena utang Anda lebih banyak daripada aset Anda ya. Dan dia seharusnya yang dikasih zakat. Ya. Dia betul, nggak usah kita berbangga. Kadang-kadang konsep kita mau jadi kaya, utangnya lebih banyak daripada asetnya, ini salah besar. Kok Anda kok bahagia gitu ya, hidup dengan bergelimang hutang gitu ya? Ini salah besar ya. Dan di dalam dunia kita itu sudah biasa gitu. Bantuan, bahasanya bantuan padahal utang gitu. Dan utang itu nggak ada yang gratis ya, pasti berbunga gitu. Dan Indonesia aja bayar bunganya udah ngot-ngotan, apalagi inti utangnya gitu. Allahu Akbar. Dah, kita mohon kepada Allah agar negara kita selalu aman sentosa aja gitu ya. Dengan kita memperbaiki diri kita sendiri, kita memperhatikan sesama umat Islam ya, untuk bisa menunaikan hak Allah yang bernama zakat ini. Orang-orang kaya, pemilik emas dan perak yang tidak mengeluarkan haknya, maka nanti hari kiamat udah disiapkan itu ya, dipanaskan lempengan ya, disiapkan lempengan dari neraka, kemudian dipanaskan itu lempengan tuh. Dalam riwayat lain yang dimaksud dengan lempengannya adalah hartanya dia sendiri ya, hartanya dia sendiri yang menyiksa dirinya sendiri. Ingat, apa yang kita lakukan itu adalah menuai sebab akibat. Sebab kita menahan-nahan harta kita, akibatnya nanti di hari kiamat atau hari pembalasan, dia yang akan menyeret kita kepada penyiksaan. Dia yang menyiksa kita, harta kita itu. Kemudian dipanaskan itu lempengan tadi, sudah berupa lempengan gitu ya, di neraka jahanam dipanasin dulu. Kayak kita kalau menyetrika kan dipanasin dulu kan ya, ada tempatnya kan gitu kan, bajunya baru taruh di atasnya, set gitu ya. Nah kita itu nanti yang jadi, bukan kita maksudnya, orang-orang yang tidak bayar zakat itu nanti yang di atas lempengan tadi itu kemudian disetrika tuh. Atau di riwayat lain uangnya tadi yang jadi lempengan kemudian yang nyetrika. Intinya sama aja sih sebenarnya, kitanya orang yang tidak bayar zakat tadi yang disetrika gitu. Apanya yang disetrika? Dahi,
lambung, punggung. Sekali dipanasin gitu ya, nanti kan dia cuma sekali aja. Itu bentuk penyiksaannya, bukan di neraka jahanam, bukan, karena dia masih ada kesempatan masuk surga. Kan kita sudah katakan, siapa yang bilang atau meyakini atau ridho Allah Tuhanku dan sebagainya tadi, itu kesempatan, wajib masuk surga, wajib. Tapi mungkin nanti sebelum dia melalui proses bisa ke surga tadi, disiksa dulu gitu. Kan kita kan nggak mau, ya kan? Apakah kita pengen gitu sebelum kita akhirnya hidup lagi masuk surga gitu ya, atau bisa kembali menuju kepada kampung halaman kita tersesat dulu? Kan kayak kita nih ya, kita sudah merantau, misalnya kita yang sebagai perantau mau pulang ke kampung halaman, lupa jalannya, kan lucu ya kan, harus lihat Google Map dulu atau apalah. Kadang-kadang kita malah disesatkan ya. Sedikit pengalaman aja ya, Ana lihat Waze itu ya, ikutin Waze ya. Ternyata jalannya emang pintas, tapi lewat jalannya hutan dulu, betul-betul lewat hutan gitu. Rumah jalannya sempit, padahal di sini kok gede, kok jalannya sempit. Sampai menuju pada ujung jalan, putus jalannya, sungai. Ternyata naik getek, mobil Ana naik getek, yang lagi parkir, naik getek nyebrang sungai. Padahal Waze disesatin Ana, emang cepet sih jalan pintas gitu, tapi kan nggak nyaman jadi ya. Abis udah lewat itu ya sungai tadi, sedikit cerita ya, kok dari jauh nih kok ada sorot lampu gede banget, ini apa ini, bentuk benda apa ini? Bis. Bisa papasan nggak nih dalam hati anak goyan sama temen anak, ini jam 3 pagi bener-bener ya cerita ya, bro ini kayaknya bisnya ini pakai Waze juga nih. Sama-sama pakai Waze gitu. Jadi ya, kok bisa papasan, gimana caranya papasan ini, jalan sempit gitu. Allah, kampung halaman itu seharusnya menjadi jalan yang sangat kita hafal gitu ya. Jangan sampai pakai acara kesesat dulu lah gitu ya. Orang-orang yang tujuannya juga ke surga tapi harus melalui serangkaian acara kayak gini, berarti kan mereka tersesat dulu karena hasil perbuatan mereka sendiri. Ya. Sudah kita katakan di sini ya. Jelas ya berarti ya. Wajabat lahul jannah, betul, wajib bagi dia masuk surga. Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi harramallahu alaihin nar. Orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad Rasulnya, jujur dalam hatinya dia mengatakan seperti itu, maka haram bagi dia masuk neraka. Tapi kalau bentuk penyiksaan ini adalah keadilan Allah. Kenapa Anda tahan itu hak saya? Hak aku, kata Allah, adalah engkau betul-betul beribadah itu totalitas. Salah satu bentuk ibadah yang kamu tidak jalankan adalah zakat. Kenapa Anda tidak bayar zakat? Padahal aku menggandengkan zakat itu dengan sholat, agar hubungan kepada Allah itu juga selaras dengan hubungan kepada sama manusia. Kita hidup ini kalau pengen harmonis kan kayak gitu. Jangan kita hanya mementingkan diri kita, mengeksklusifkan diri kita. Jangan kita peduli dengan orang lain, karena dakwah ini adalah tujuan kita. Bukan pekerjaan, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah dakwah. Berapapun ilmu yang kita miliki, kita punya kewajiban untuk menyebarkannya. Surat Al-Asr sudah sangat jelas ya, kita diminta untuk berilmu dulu dan kita amalkan, baru kita dakwahkan, dan sabar ketika dakwah itu pasti dapat rintangan, Taib. Ketika sudah dingin itu tadi, alat yang untuk menyetrika tadi dipanasin lagi, terus aja gitu. Itu sampai kapan? Sampai jadi gini kan, kita analogikan kayak kita lagi ngantri, dimanapun kita ngantri kan kita ada nomor urut ya kan. Nanti kan di akhirat kan di padang mahsyar kan kayak gitu, dipanggil satu-satu kan manusia dari awal sampai akhir. Walau alam kita nomor urut keberapa gitu. Ketika kita dipanggil di peradilan itu, masuk ya pasien berikutnya gitu ya, masuk, oh Anda hambaku, kamu tidak bayar zakat. Ya udah, disiksa itu sampai kapan? Sampai selesai itu urusan satu-satu manusia itu selesai. Lama banget. Kita aja kalau nunggu di rumah sakit aja rasanya udah, atau di polisi ya biasanya agak sedikit kurang mengenakan gitu ya. Mau bikin SIM, mau bikin apa, atau apapun bentuk nunggunya itu kan pasti kan nggak enak. Nomor antrian 40, kita langsung lihat
nomor hatinya 100 berapa, baru nomor 20 udah tidur aja ya. Jadi bentuk penyiksaannya itu sampai selesai Allah mengurus atau Allah memutuskan perkara manusia dari setelah dia sampai akhir nanti, akhir manusia yang meninggal. Itu bentuk penyiksaannya. Makanya petaka banget nih, kita harus melihat diri kita sejauh mana kita punya rasa sosial, solidaritas sosial kita sejauh mana untuk memperhatikan atau takaful bahasanya ya, memperhatikan, mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Betul ya, sedekah atau infak yang paling utama adalah kepada keluarga. Jangan sampai kita luput. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Bentuk nafkah yang paling utama adalah kepada orang tua. Kalau orang tua kita memang sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi ya, maka kita sebagai anak yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan orang tua kita. Jangan sampai kita luput dalam hal ini. Sehingga kalau kita saling memperhatikan keluarga kita, insya Allah tidak ada lagi gelandangan ya. Tidak ada lagi orang tua yang mengemis-ngemis. Anak langsung berpikir, nih punya keluarga enggak sih sebenarnya bapak ini gitu. Segitu teganya misalnya, kalau misalnya emang dia punya keluarga tapi membiarkan begitu orang tuanya, durhaka banget, durhaka banget. Insya Allah kalau kita saling memperhatikan, paling awal adalah keluarga kita, anak kita, kakak kita, adik kita, dimulai dari urutan yang paling dekat, karena urutan warisan, ahli waris itu adalah urutan-urutan yang dekat gitu ya, dari sisi anak gitu ya, bunuah, peranakan, kemudian ubuah ya, kepada orang tua, ke atas, kakek, nenek dan sebagainya, anak ke bawah, cucu-cucu gitu ya, ukhuwah ke samping, kakak saya, adik saya ke samping gitu ya, itu namanya ukhuwah. Kemudian umumah, paman. Ini kalau kita mempelajari konsep faraid ini sebenarnya kita luar biasa gitu, saling berkesinambungan, semuanya saling menyatu. Jadi kita betul-betul diajarkan konsep untuk peduli ya, peduli. Allah lebih mencintai hamba yang peduli. Kenapa itu sebabnya seorang pezina bisa diampuni dosa-dosanya? Karena dia peduli dengan hewan. Hanya dengan rasa kepedulian dia dengan hewan bisa menyebabkan itu satu jackpot buat dia, bisa meraih surga Allah. Sebagaimana kita sebagai orang tua, kita menginginkan anak-anak kita itu saling rukun, saling memperhatikan satu sama lain, ya kan? Betul ya? Nggak mungkin kita sebagai orang tua tuh pengennya anak yang pertama tidak memperhatikan adiknya, adiknya tidak memperhatikan kakaknya dan sebagainya. Pengen kita kan saling hidup rukun. Kalau kita punya hewan aja, pengennya itu hewan itu hidup rukun ya, nggak di jinak gitu ya, nggak macem-macem gitu. Allah juga sama, makhluk Allah yang bernama manusia ini pengennya itu hidup rukun, tapi nggak bisa, sunatullahnya emang nggak bisa. Tapi paling tidak, ketika kita mengamalkan konsep Islam ini dengan benar, insya Allah keharmonisan betul-betul akan terwujud. Keamanan terutama. Kenapa kok keamanan kita belum bisa aman? Karena masih banyak ketidakadilan, ketimpangan sosial, kesenjangan sosial masih bisa kita rasakan kan, betul ya? Andai, ya kan? Andai orang-orang yang memiliki kelebihan harta tadi, yang memang hartanya memang benar-benar lebih daripada kebutuhan primernya itu sudah tercukupi dan masih ada sisa hartanya sampai kepada batas tertentu, maka dia adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana sudah Anda katakan, orang yang asetnya sekian, utangnya lebih banyak dari aset, itu bukan orang kaya, miskin dia itu, cuma berlagak kaya aja gitu ya. Banyak lah di zaman kita ini seperti itu, waliyadzubillah. Kemudian kita lanjut lagi, intinya kita singkat aja. Tidak juga dengan para pemilik unta ya Rasulullah, sama pemilik unta itu ya, yang tidak dikeluarkan zakat untanya, nanti hari kiamat itu dia didatangkan di tanah lapang, kemudian didatangkan itu hewan yang dia miliki yang tidak dizakati, bentuknya lebih besar, lebih gemuk ya kan, kemudian satu-satu ngapain, satu-satu nginjak ya, nginjak. Kalau bahasa di sini unta nginjak ya, nginjak dan menggigit
dengan mulutnya. Terus berapa jumlah unta yang dia miliki yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, terus muter. Itu bentuk penyiksaannya sampai nanti Allah sudah selesai perkaranya terhadap semua manusia. Itu bentuk penyiksaannya. Ketika manusia sudah didatangkan di padang mahsyar, dipanggil kepada persidangan gitu ya, ternyata ada yang miss dalam dirinya, yaitu tidak bayar zakat tadi. Maka bentuk penyiksaan seperti itu. Disiksa dulu nih orang, belum layak dia masuk surga, misal gitu ya, belum layak dia masuk surga. Ini bentuk penyiksaan sebelum nanti dia lewat sirat. Kalau lewat sirat dia masuk neraka, bisa aja lagi tambah lagi penyiksaannya gitu. Karena amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya gitu. Allah, berarti berat ini perjalanan kita alam akhirat ini ya. Apakah setelah kita mengetahui perjalanan yang begitu panjang ini kita leha-leha gitu? Ya Allah. Kita seharusnya semakin mawas diri ya, sadar diri bahwasannya kita ini cuma sebentar di dunia. Apa sih yang kita banggakan gitu ya? Yang ada adalah kita hanya berusaha optimal beribadah kepada Allah. Sholat kita jalankan dengan baik, dengan ilmunya. Zakat juga kita perhatikan. Kalau memang kita belum masuk dalam list orang yang wajib zakat, sedekah ya kan? Apa sih yang menghalangi kita untuk sedekah? Sedekah nggak harus nunggu kaya kan ya kan? Sedekah itu bentuknya banyak, senyum aja udah bentuk sedekah. Oke, kita nggak punya apa-apa, makanan nggak punya, harta nggak punya, udahlah kita punya istri, kita senangkan hati istri kita datangi dia, kita pergauli dia dengan baik, sedekah ya kan, daripada Anda ke tempat lain gitu ya, udah benar jelas-jelas itu bertentangan dengan syariat, apalagi berusaha untuk dilegalkan gitu ya. Wah, ini kan sudah sangat tidak normal gitu ya, abnormal ya gitu. Oke, kita lanjut. Pemilik sapi dan kambing bagaimana ya Rasulullah? Sama. Pemilik sapi dan kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti didatangkan di tanah lapang sapi dan kambingnya itu dengan tanduk yang besar-besar, badan gede-gede, ngapain? Nanduk itu orang. Plus nginjek. Udah. Terus muter terus gitu. Diurut urut tek dus gitu ya, balik lagi. Ya itu aja terus sudah siksaannya itu. Allah. Ini adalah bentuk keadilan Allah. Intinya adalah tidak ada kezoliman. Jangan sampai kita berbuat zolim, apalagi yang dizolimi Allah. Ketika kita menahan harta kita, sejatinya kita ini berbuat zolim sama siapa? Sama Allah. Imbasnya adalah keamanan. Jadi ente nggak bayar zakat, itu bukan berarti anda itu baik, kan tadi dikatakan tidak berupa kebaikan, tetapi malah petaka. Bisa jadi dengan sifat seperti itu Anda akan binasa di dunia sebelum di akhirat ya kan. Orang-orang jadi iri, dengki, akhirnya berusaha untuk apa? Dalam hatinya ada ratapan, ada harapan. Maksudnya meratap apa? Ya Allah, ini orang ini kekayaannya udahlah dibalik aja tuh roda kehidupannya dia. Bisa aja ketika kita bayar zakat kan pikiran-pikiran kayak gitu dalam hati orang-orang yang butuh kan jadi hilang. Oh Masya Allah, ternyata dia peduli dengan saya. Masya Allah, dia bayar zakat, kan hilang jadinya sifat atau apa ya, gerutuan ya, kerisauan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat akhirnya hilang dengan bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang yang enggan bayar zakat. Seandainya mereka menahan satu anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah dan di zamanku tidak dibayar, niscaya apa kata Abu Bakar, laqataltuhum ala man aku akan perangi dia. Kok di zaman Rasul Anda bayar zakat, kok sekarang Anda nggak bayar zakat? Gitu ya. Jadi bayar zakat ini bukan pada satu rezim atau nggak ada ceritanya gitu. Anakon ini adalah anak kambing betina di bawah umur 1 tahun. Kemudian firman Allah diulang lagi di sini oleh Imam Zahabi. Wala yahsabannal ladzina yabkhalun. Kayaknya kita harus mengupas ayat ini ya. Baca kita di rumah dengan tentang ayat ini nih. Surat Ali Imran ayat 180 nih. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah. Ingat, harta yang Anda peroleh itu adalah hasil karunia dari Allah. Ustaz, atau kok di luar sana orang kafir tapi kok bisa kaya? Ini adalah keadilan. Bisa jadi memang dia punya skill di situ, dia punya ilmu bisnis yang bagus, akhirnya usaha dia memang moncer gitu ya,
terus berkembang. Tetapi ingat, siksaan sudah menanti. Jangan dikira gitu ya, Allah tidak adil. Allah maha adil. Allah maha adil. Sekali lagi, itu urusannya belakangan ya. Bisa orang-orang kafir tadi kan kezoliman yang paling besar masalahnya. Kezoliman yang paling besar adalah ketika orang tidak ibadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak Islam. Kalau berarti ini tantangannya berat ini ya. Kita harus mengislamkan orang-orang sekitar kita, tapi memang susah. Tapi ala kulli hal kita berusaha. Yang dilihat atau dinilai adalah proses usahanya. Nabi Nuh, semua nabi-nabi sudah berusaha untuk apa? Untuk menyebarkan tauhid, mentauhidkan kaumnya. Tapi memang banyak hal sehingga dakwah itu tidak serta-merta bisa diterima. Tapi itu bukan menjadi masalah. Masalahnya adalah ketika kita merasa lemah, kita tidak lagi menyuarakan kebenaran, ya. Ini masalahnya. Akan dipertanggungjawabkan kita nanti masalahnya. Kenapa Anda dulu sangat getol dakwah tauhid, sekarang Anda tidak lagi dakwah tauhid? Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah. Ini pahala yang luar. Kalau kita tahu pahalanya, tapi kita tidak bisa berandai-andai, niscaya kita akan segera. Rasulullah sudah menggambarkan satu orang mendapat hidayah itu lebih baik daripada unta merah. Itu sudah jelas hadisnya. Unta merah di zamannya waktu itu adalah satu bentuk apa ya, properti yang paling mahal gitu ya, aset yang paling mahal. Apakah kita tidak tertarik untuk bisa mengajak dimulai dari anak kita, istri kita, kemudian beranjak lagi kepada adik, kakak, orang tua misalnya, seperti itu. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullah. Di sini tahapnya masih yabkhalun. Ada lagi tahap syahih, itu benar-benar kikir yang sangat kikir. Di sini bahasanya masih yabkhalun. Orang-orang yang bakhil itu, apakah mereka itu tidak menyangka? Apakah yang mereka sangkakan dengan mereka tidak bayar zakat itu baik? Bukan. Itu adalah malapetaka. Bal huwa syarrul lahum. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, "Man kana lahu mal yablughu hajju baitillah ta'ala wa lam yahuj." Intinya kita bacakan. Di sini Ibnu Abbas menceritakan, membawakan satu riwayat, barang siapa yang dia sudah memiliki harta, yang dengan hartanya itu dia sudah bisa untuk naik haji, tetapi dia tidak pergunakan harta untuk naik haji, atau harta itu memang sudah layak untuk dizakati tetapi tidak dizakati, orang ini akan meminta kembali, roja'ah, menyesal, ya. Ingin apa? Kembali lagi ke dunia. Kemudian disanggah, ada seorang menyanggah Ibnu Abbas, ittaqillah ente Ibnu Abbas, bertakwa kamu kepada Allah wahai Ibnu Abbas. Sesungguhnya orang yang meminta reinkarnasi atau kembali gitu ya, roja'ah, itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena mereka merasa di dunia ini kafir, mereka pengen kembali lagi ke dunia tidak jadi orang kafir gitu. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas, aku akan bacakan kepadamu satu ayat yang menerangkan tentang hal ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini surat Al-Munafiqun ya. Afwan, tadi ana sedikit keliru. Jadi infakkanlah mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum nanti datang ya ayyatiya yaum, datang satu hari, ayyatiya ahadakumul maut, sampai kalian meninggal. Kemudian merengek minta kepada Allah, fayaqul rabbi laula akhartani, seandainya ya Allah engkau akhirkan kematianku ila ajalin qarib, sejenak aja, enggak usah lama-lama, sejenak aja. Kemudian apa? Aku akan as-saddaq, aku akan sedekah. Sedekah, aku akan sedekah. Jadi pahala sedekah ini luar biasa. Jangan dikira hal yang apa ya, sepele, tidak. Tidak, sedekah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini ayat ini bukan ditujukan kepada orang kafir, tetapi orang muslim.
perintah untuk membayar zakat sedekah ini kan untuk orang muslim. Apakah orang kafir diperintahkan untuk sedekah, untuk zakat? Kan aslinya enggak gitu ya. Tapi dalam pembahasan ulama yang lain, mereka tetap mendapatkan kewajiban. Mereka tetap mendapatkan kewajiban meskipun mereka kafir gitu. Baik. Fa'asoddaq, aku akan menunaikan zakat, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, makna soleh di sini adalah naik haji. Gitu ya. Kemudian kita bahas lagi, man atahullah malan falam yu'addi zakatahu mustilallahu yaumil qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan. Di sini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, masyaallah. Barang siapa yang Allah karuniakan kepada dia harta, tidak dikeluarkan zakatnya, maka di hari kiamat harta tadi berubah wujud menjadi apa? Ular besar ya, yang bertaring, punya 2 taring yang berbisa taringnya itu. Kemudian dia lilit, orang itu melilit tadi ular tadi, kemudian ngapain? Kemudian dipatok, ya, di apa istilahnya? Dipatok-patok gitu ya. Itu bentuk penyiksaannya nanti di hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Kemudian ular tadi bilang, ana maluk, ana kanzuk, aku ini adalah hartamu, aku ini adalah perbendaharaan kekayaanmu yang dulu kamu nggak keluarkan, nggak kamu tunaikan zakat haknya. Maka berubah menjadi ular syuja' aqra ya. Ular yang besar yang memiliki 2 taring yang berbisa, kemudian melilit persis dengan ayat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, akan dililitkan itu hartanya itu, mencekik dia, menyiksa dia. Wallahu alam, tafsirannya mungkin hadis ini menjadi ular tadi. Bisa aja kan, hadis kan bisa menafsirkan apa yang ada di Al-Quran. Model penafsiran Ibnu Katsir kan membawakan hadis. Oh, ayat ini sepertinya selaras dengan hadis Rasulullah yang ini. Hartanya tadi menjadi ular besar, melilit leher dia, dipatok-patok sudah. Masya Allah. Kemudian membaca firman Allah, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun. Kita ulang-ulang terus. Kenapa? Kenyataannya bakhil itu nggak baik gitu. Tidak bayar zakat itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Kalau nggak bayar zakat, nggak bayar pajak mungkin ya kan. Tapi juga kita jadinya bertentangan dengan pemerintah ya kan. Oke, itu urusan pemerintah aja dah. Kita sebagai warga negara yang taat bayar pajak, urusannya itu zolim atau enggak, udah buat pemerintah aja deh ya kan. Yang penting kita taat. Pajak ini kan bukan zakat gitu ya, memang beda gitu. Dari rasa-rasanya aja udah roman-romannya udah nggak enak ya bayar pajak gitu kan. Zakat ini adalah satu kewajiban yang ada motivasinya, ada nilai fadilah dan keutamaannya, ada nilai konsekuensi di belakangnya bagi yang nggak bayar zakat. Konsekuensinya adalah konsekuensi tentang akhirat. Oke. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang firman Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maksudnya adalah dinar itu dan dirham itu tidak ditumpuk-tumpuk gitu ya. Tetapi kalau bentuk dinar dan dirham itu seperti apa sih? Ya, itu jadi dilempengkan gitu. Maksudnya dari bahasa yuhma 'alaiha itu dinar tadi itu dikumpulin jadi lempengan. Jadi disusun jadi lempengan besar, dipanasin, dipanggang tuh, panasin di neraka jahanam ya kan. Kemudian ngapain? Baru dibuat setrikaan, buat bahan untuk menyetrika orang yang tidak bayar zakat tadi. Itu menurut Ibnu Mas'ud maksudnya begitu. Nah, kemudian ditanya Ibnu Mas'ud, kenapa sih yang dikhususkan itu dahi, lambung sama punggung? Ini sudah kita sampaikan tadi. Karena orang kaya itu, yang bakhil itu, ketika datang orang fakir, ya, ketika melihat ada yang datang orang fakir, itu mukanya langsung masem. Gitu. Kemudian antara kedua matanya itu jadi nggak kelihatan lah bentuk perubahannya gitu. Intinya nggak suka gitu kan. Nah, dahinya dilihat digambarkan dengan bentuk dahi yang beda. Gitu. Kan wajah kita ini ketika ketawa, senyum, welcome atau tidak welcome kelihatan dari dahi. Kemudian dia berpaling, memalingkan lambungnya.
Kemudian ketika sudah berpaling, dia mencoba, si miskin mencoba mendekat lagi, mengais-ngais lagi, menepuk lagi. Punggungnya aja yang dikasih, nih punggung gua lihat gitu. Udah, itu jadi yang merupakan bentuk penyiksaannya dahi, lambung dan punggung. Ini berusaha untuk dijabarkan oleh Ibnu Mas'ud. Karena ayat yang bilang adalah jibahuhum wa junubuhum wa zuruhum. Yang menjadi pusat penyiksaannya itu dahi, lambung dan punggung. Insyaallah. Kita sedikit mempercepat aja ke hikayah aja ya, ke hikayah. Hikayah tadi sudah kita sampaikan secara singkat, kita sedikit mengulas lagi. Suatu ketika Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi keluar dengan sekerumpulan teman-temannya untuk menziarahi Abu Sinan, seorang ulama tabi'in ya, Abu Sinan. Ketika kami datang, dakhalna alaihi wa jalasna indahu qal qumu nazuru jarun lana. Ayo kita berkunjung atau mengunjungi tetangga kita yang saudaranya meninggal. Kita takziah kepada dia, menghibur dia. Oke, kita sudah berangkat, kemudian kita mendapati orang ini nangis terus gitu kan. Kita duduk menghibur dia, bertakziah, nggak diterima, intinya nggak digubris gitu ya, bentuk penghiburan tadi. Kemudian kita mencoba memulai pembicaraan. Ama ta'lam annal mauta sabin la budda min. Kamu tahu nggak sih, kematian itu adalah satu jalan yang pasti. Kan? Kemudian orang ini bilang, iya aku tahu, aku ini nangis bukan karena itu, tetapi aku menangisi apa yang akan dirasakan oleh saudaraku pagi sore. Alam kubur ini kan gerbang, dia itu bukan kekal. Makanya di awal tadi kita bacakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kuburan itu adalah bahasa Al-Qur'annya zurtum, cuma ziarah aja. Kita nggak akan kekal di kuburan, tapi itu gerbang gitu. Kita nggak akan selamanya di kuburan, tetapi bisa jadi kuburan itu sebagai bentuk penyiksaan awal. Dan kita berharap mudah-mudahan tidak ada penyiksaan di kubur, tidak pula di neraka, di hari kiamat nanti. Makanya hatta zurtumul maqabir, kalian itu berbanyak-banyak, berfoya-foya itu melalaikan kalian sampai kalian masuk kuburan tuh baru sadar gitu kan, baru menyesal, baru minta kembali ke dunia untuk bisa apa? Sedekah, bayar zakat, untuk bisa jadi orang soleh, naik haji dan sebagainya. Jadi dia menangis itu karena dia memikirkan ke depan. Ya Allah, saudaraku akan mendapatkan penyiksaan pagi sore, berarti kan tidak ada hentinya. Betul, kuburan itu adalah gerbang. Di kuburan itu akan diperlihatkan bagi kita surga atau neraka, kayak nonton bioskop. Betul, jadi orang soleh itu gambaran di kuburannya tuh jadi lapang, nyaman. Kayak kalau kita nonton bioskop, wallah alam ya, apakah kita nonton bioskop atau tidak gitu ya, sedikit mengandai aja. Kan ada bioskop yang ecek-ecek, ada bioskop yang super VIP gitu mungkin ya, wallah alam, mana nggak tahu ya. Tapi di kuburan juga gitu, diperluas kuburannya, diperlihatkan tentang surga tiap hari. Makanya penduduk kuburan yang soleh, yang diperlihatkan surga itu pengennya cepet aja deh kiamat gitu ya, karena kita tahu tempat kita tuh nanti ke situ. Sedangkan sebaliknya penduduk kuburan yang waliyadzubillah seperti kisah ini, dan seperti saudaranya ini menangis karena dia tahu pagi sore keadaannya kayak gini terus sampai hari kiamat. Wallah alam, apakah nanti setelah masuk peradilan juga diginiin lagi atau tidak gitu. Kan kita sudah cerita juga tadi kan, ketika dipanggil satu-satu orang satu sampai giliran dia ternyata dia nggak bayar zakat, ya disiksa. Wallah alam. Makanya nanti di sini disebutin oleh Abu Dzar, ini mudah-mudahan siksanya diduluin, dimajuin gitu ya. Nah, maka fakulna lahu, kita loh kok ente tahu apa yang terjadi oleh adikmu atau saudaramu? Apakah Allah memperlihatkan sesuatu yang gaib kepada dirimu? Kata orang-orang yang sedang berziarah tadi, bertakziah tadi. Lah, bukan, aku tidak sedang diperlihatkan tentang hal gaib. Tetapi tadi ketika kami menguburkan saudara kita tadi, sudah rata, sudah rapi, selesai, ya kan? Orang-orang sudah pada pergi, aku masih di situ. Ya, sedikit
apa namanya, berbelasungkawa, ya nggak masalah kan, ada batas waktunya 3 hari kan. Kemudian aku mendengar suara dari dalam kuburnya, aqiduni wahidan uqasil adab. Jangan deket-deket aku, sendirikan dudukan aku sendiri. Aku akan menghadapi azab yang tidak mudah, tidak ringan. Insyaallah. Kemudian apa namanya ini? Aku sholat, kata si mayat nih. Aku puasa. Kemudian mendengar ada suara kayak gitu membuatku menangis, kata saudara tadi. Kemudian aku gali itu kuburan, ya, sampai aku bisa melihat keadaan yang ada di dalam sana. Ternyata kuburannya itu yashta'il alaihi nar, sudah ada apinya di dalam kuburannya. Dan di lehernya itu diikat, ada api yang mengikat lehernya. Aku berusaha untuk melepaskan api yang mengikat lehernya tadi sebagai bentuk kasih sayang. Kasihan lehernya disiksa dengan diikat dengan api. Kemudian ketika mau disingkirkan api itu nggak bisa, malah terbakar tangannya. Fahtaraqat asabi'i wa yadi, thumma akhraja ilaina yadahu fa idza hiya sauda mutar. Ketika dia cerita, dikasih lihat nih tanganku, betul-betul ada bekas. Ya, bekas. Jadi dikasih lihat itu orang ketika cerita tadi, dikasih lihat nih tangannya, betul-betul ada bekas gosong gitu ya. Kemudian aku udah nggak bisa nih, kayak udah dibalikin lagi tanahnya, dikubur lagi. Kemudian apakah aku bisa tidak menangis ketika setelah menyaksikan kejadian seperti itu? Jadi cerita kenapa dia nangis, ya karena ini aku menangis gitu kan. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh saudaramu, kok bisa begitu? Kemudian kata saudara tadi, dia enggak bayar zakat. Kana la yu'addiz zakah min malihi, dia enggak bayar zakat, enggan bayar zakat. Perhatikan, enggak bayar zakat ada 3, karena dia memang jahil, atau karena dia menentang perintah bayar zakat, atau karena dia bakhil. Kalau dia bakhil, hukumannya adalah dia dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, yang maksa enggak, bukan segerombolan orang gitu, enggak. Ya, pemerintah yang paling berhak untuk memaksa gitu ya, hakim. Dipaksa untuk dikeluarkan, plus tambahan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini hukuman selain had. Yang menentukan hukuman ta'zir ya hakim. Entah diapakan lah, pokoknya ya kasih hukuman ta'zir intinya. Entah dicambuk, boleh dicambuk misalnya. Yang penting bikin dia jera hukuman itu. Ini orang yang enggan bayar zakat karena bakhil, karena alasannya bakhil. Dia paham zakat itu wajib dikeluarkan, tapi dia bakhil. Maka yang harus dilakukan oleh orang kayak gini, dipaksa ngeluarin zakat. Kalau yang kedua, dipaksa untuk tobat. Tobat ente hidup di lingkungan orang muslim, orang Islam, ada ulamanya, tapi anda kenapa nggak bayar zakat? Diminta tobat 3 kali, diminta tobat. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Kalau nggak tobat, diperangin sebagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Jadi orang-orang yang enggan bayar zakat oleh Abu Bakar tuh tidak serta-merta langsung diperangin, enggak. Diajak diskusi dulu, dihilangkan dulu syubhat ada di kepala mereka tuh, kenapa gitu. Ya. Oh ternyata dia menentang, ya udah diperangin sampai dia kembali. Kalau enggak ya sudah perangin terus. Gitu. Itu tadi. Kemudian kami teringat dengan firman Allah, wala yahsabannal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Api melilit di lehernya, sayutawwaqun, akan dililitkan hartanya itu sebagai bentuk penyiksaan buat dirinya. Wallahu alam, bisa jadi api, ya kan? Bisa jadi ular tadi. Itu hadis-hadis semua itu. Sudah ada gambarannya oleh Rasulullah. Apakah kita kemudian tidak bisa merasakan kengerian hal seperti itu? Kemudian akhuka ujjilalul adab. Kemudian kata Abu Sinan, tadi kan nama ulamanya Abu Sinan, berbicara, saudaramu itu azabnya didahulukan di dalam kuburannya. Kemudian kami sudah selesai ya urusan kami, berkunjung bertakziah, kami pamit, kata yang bercerita di sini ya Muhammad Yusuf Al-Firyabi ya, bin Yusuf Al-Firyabi. Kemudian kita mendatangi sahabat Abu Dzar ya, berarti ini zaman tabi'in ya. Kami mendatangi sahabat Abu Dzar, kemudian kami ceritakan kisah tadi,
Kemudian kami berkata, kami ini juga mendapati orang Yahudi, Nasoro, ya, tapi nggak ada bentuk yang seperti ini, gitu. Bentuk penyiksaan di kuburan yang seperti ini. Kemudian berkata Abu Dzar, wajar ya, orang Yahudi, Nasoro tinggal nunggu aja azab yang kekal di akhirat. Belum di kuburannya mungkin nggak diperlihatkan, ya. Dia di sisi lain diazab, tapi kalian mungkin nggak lihat. Namanya beda alam, ya kan? Beda alam kan? Alam dunia dengan alam kubur kan sudah beda. Ada gerbang yang memisahkan. Mereka itu sudah jelas, la syak, kata Abu Dzar, annahum finnar, mereka itu di neraka. Wa inna ma yurikumullahu fi ahlil iman lita'tabiru, kata Abu Dzar. Akan tetapi Allah di sini memberikan satu pelajaran buat kalian. Yang disiksa ini orang yang beriman. Dia orang beriman. Cuma dia masih punya syubhat tentang bayar zakat tadi. Dia enggan bayar zakat karena bakhil. Ya, orang yang ini bakhil karena disebutin di sini sama Abu Dzar apa? Ahlul iman, orang yang beriman. Orang beriman itu kan komposisi iman ya variatif ya. Fluktuatif, bukan variatif, fluktuatif, naik turun. Maka ini agar kalian mendapatkan atau mengambil pelajaran tentang hal ini. Kemudian membawakan firman Allah, faman absara falinafsi, barang siapa yang bisa mengambil pelajaran maka alhamdulillah itu untuk dirinya. Waman amiya fa'alaiha, tetapi sebaliknya yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah ini maka sudah itu menjadi tanggungan buat kalian, bisa jadi senjata makan tuan, ya kan? Sudah dikasih nasihat, sudah dikasih cerita-cerita tentang kengerian orang atau hal-hal yang menjadikan ngeri orang yang tidak bayar zakat, masih aja ngeyel, nggak mau sedekah, nggak mau bayar zakat. Ya sudah, tunggu aja nanti hatta zurtumul maqabir, sampai kalian betul-betul menjumpai maut dan kalian nanti akan menyesal, minta balik lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini mengingatkan diri kami dan juga kepada ikhwan semuanya akan hal jangan meremehkan tentang masalah sedekah, apalagi zakat ya. Sedekah apalagi zakat, karena tidak semua orang berhak untuk mengeluarkan zakat, tetapi kalau sedekah semua orang mendapatkan kewajiban membayar sedekah atau mengeluarkan sedekah. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita untuk peduli dengan sesama keluarga terdekat kita dan kita tidak mengabaikan perintah tentang sedekah dan juga zakat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kata-kata yang bukan ilmu. Kalau memang itu adalah ilmu maka itu semuanya adalah kembali kepada ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.